Baik, kita mulai ya. Oke, mikrofon nggak? Suaranya Mbak Ade. Ya, Ustaz. Cek tahu gimana suaranya? Jelas. Kecil, Ustaz. Suara saya bisa didengar? Agak kecil, Ustaz. Kalau seperti ini, betul ya? Kalau seperti ini lebih jelas ya? Iya, lebih jelas gitu, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl, wa lahul thana'ul hasan, salawatullahil barrir rahim, wal malaikatil muqarrabin, ala sayyidina Muhammadin tahal amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Seperti biasa kita sambil menunggu yang lain ya. Kita awali dengan ihda suratul Fatihah. Ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabilillah العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول شفاعة الرسول مرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ini sengaja untuk hari ini dibuka mikrofonnya semua ya. Artinya tidak dikunci. Yang mau dibuka silakan dibuka. Bisa nggak dibuka? Mikrofon dibuka. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan murojaah ya, semacam ujian tipis-tipis lah ya. Ini ujian tipis-tipis, nggak terlalu tebal, nggak usah sungkan, tidak usah takut, ya biasa aja. Kita belajar itu pasti ada murojaahnya, pasti ada ujiannya. Jadi kalau kita belajar, kajian. Sementara saya tidak bisa memastikan apakah yang saya sampaikan ini betul-betul bisa dipahami apa enggak. Ini salah, ini tentu adalah metode yang salah. Jadi biar ada bedanya antara kajian di Facebook ya, dengan kajian di Zoom semacam ini. Mestinya kajian di Zoom lebih intensif, kemudian pemateri bisa memastikan apakah yang mendengar kajian, peserta kajian, betul-betul sudah memahami apa yang disampaikan atau tidak. Dari ini sekedar murojaah ya. Kita sudah pertemuan akan kajian ini. Kemudian juga yang pertama murojaah hari ini insya Allah. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu ini peserta kajian ini dari mana saja.
selama ini saya tidak sempat ngecek satu persatu ini siapa yang ikut dan dari mana. Saya betul-betul tidak tahu. Biasanya hanya satu arah ya. Walaupun dua arah itu biasanya dikunci, kemudian tujuannya baik supaya tidak terjadi semacam kegaduhan dan semacamnya ya. Pertanyaan hanya disampaikan lewat tulisan. Jadi untuk hari ini saya ingin dua arah. Ya. Saya ingin kajian ini dua arah. Yang pertama murojaah, yang kedua biar kita saya dengan para peserta sekalian saling mengenal satu sama lain. Ya, walaupun ya kata orang Indonesia tipis-tipis ya, kata anak sekarang. Perkenalan tipis-tipis, ta'aruf tipis-tipis. Kali nanti bisa membuka peluang-peluang yang kita nggak tahu ya, peluang apa, peluang dakwah, peluang bisnis ya barangkali, atau peluang apa. Kalau kita saling mengenal, insya Allah kita akan menambah saudara, kita menambah teman, menambah saudara, menambah teman, pasti menambah peluang. Peluang apa? Peluang yang baik ya, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Baik peluang usaha barangkali ataupun peluang yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan pengembangan dakwah di daerah masing-masing. Sudah ada 45 orang termasuk saya yang bergabung. Jadi kalau hari Sabtu saya lihat sekilas biasanya saya tidak terlalu memperhatikan ya. Ya antara 50 sampai 60 lah biasanya. Karena yang Sabtu kemarin Rabu ya. Yang hari Rabu itu sekitar 70 orang. Kalau kajian malam, saya pernah mengadakan kajian malam itu biasanya lebih banyak. Bisa 80, 90, 100 orang ya. Kajian keasuhan dari Senin jam 8 malam, yang sekarang untuk sementara waktu dipindah hari Kamis jam 16 sore. Kalau malam biasanya lebih banyak pesertanya. Tapi bukan tujuan kita banyak, tidak ada terlalu perbedaan ya. Yang penting apa yang disampaikan bisa dipahami baik. Kemudian ditularkan kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain. Itu tujuan kita ya, bukan hanya kajian jumlah. Kita tidak tahu apa yang dikaji itu dipahami atau kurang dipahami atau salah paham atau bahkan gagal paham yang tidak kita harapkan. Nah oleh karena itu kita untuk hari ini dibuka saja semuanya, enggak apa-apa. Tapi ketika saya ngomong barangkali ditutup dulu ya. Nanti kalau ingin menjawab silakan dibuka mikrofonnya. Kalau berkenan dibuka videonya, kemudian memperkenalkan diri dari mana. Barangkali yang lain nanti bisa terjalin persaudaraan dengan yang lain. Peluang tadi saya sampaikan dua peluang, peluang usaha, peluang dakwah. Satu lagi peluang berkembang. Nah, di sini Pak. Nggak apa-apa kan, sama-sama aktivis dakwah nanti mestinya juga berjodoh dengan sama aktivis dakwah, sama peserta kajian kan bagus. Ya, tapi kita suaranya bergelombang. Ini tolong dimatikan yang di sini. Yang offline ini dimatikan. Halo, tapi abang pulang dekor cuma masangan. Gimana sekarang suaranya? Jelas? Iko alatnya bang, soalnya alat orang tuh ada di Siko bang masih. Itu tolong suara yang berisik sendiri jangan dimasukin dong. Iya, yang lain tolong dimatikan dulu mic-nya ya. Ya. Baik, kita murojaah ya, kita murojaah dulu. Yang ingin menjawab silahkan. Ini murojaah tipis-tipis, nggak terlalu sulit. Ujian-ujian apa ini ya? Ya, bukan UTS, bukan UAS, bukan ujian tengah semester, bukan ujian akhir semester. Ini sekedar ingin memastikan apakah apa yang disampaikan selama ini bisa dipahami dengan baik apa tidak. Yang offline nggak usah jawab ya, yang online saja. Yang online silahkan. Ya. Saya lihat kajian Ustadz Hayat biasanya Ustadz Hayat yang Nahwu Shorof itu, yang kajian Nahwu Shorof itu biasanya selalu di akhir kajian selalu ada murojaah, selalu ada murojaah. Bagus itu. Mohon maaf nggak bisa buka mic, ada tukang di rumah. Baik. Yang nggak bisa buka mic, yang tidak memungkinkan untuk buka mic, silakan barangkali dijawab secara tertulis juga nggak apa-apa. Baik, kita
mulai pertanyaan pertama terkait dengan materi yang pernah kita sampaikan. Hadiahnya apa ini ya? Tanpa hadiah lah, ini kan bukan ya, hadiahnya doa nanti insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan hidupnya semakin barokah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera diberikan jodoh oleh Allah. Yang belum punya keturunan, sudah menikah lama, mudah-mudahan segera diberi keturunan yang solihin, solihat. Ya, paling tidak itu. Dan doa mudah-mudahan ya mudah-mudahan disegerakan untuk memiliki berangkat haji dan umroh dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu sudah melebihi hadiah apapun itu insya Allah ya. Silakan dijawab yang berkenan. Insya Allah semuanya bisa. Yang berkenan jawab silahkan. Sambil sebut nama, barangkali yang lain juga ingin tahu siapa namanya, kemudian asal daerahnya dari mana. Jelaskan mengenai makna, pertanyaan pertama, jelaskan mengenai makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan yang berkenan jawab. Langsung buka mic. Sebut nama, asal daerah dari mana. Angkat tangan ya. Oh, angkat tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Bekasi, Pak. Pak Ustadz. Namanya? Ya, nama? Namanya Aiko Maria. Ai Komaria. Ya. Silakan Ibu Ai. Ibu Saya Komaria. mencoba mudah-mudahan. Bekasinya mana, Bu? Bekasinya Kenapa? mana? Bekasinya mana? Bekasinya Bekasi Selatan. Pekayon Bekasi Jaya. Selatan. Ya. Kiai Isomuddin itu Bekasi mana ya? Kenal nggak sama Kiai Isomuddin? Somudin. Mukhtar. Isomuddin Mukhtar. Oh. Bekasi mana ya? Bekasi Utara kali ya? Utara ya. Iya. Silakan Bu Komaria. Bismillahirrahmanirrahim. Makna la haula wala quwata illa billah, Pak Ustadz. Iya. Ya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bentar, tidak satu-satu. La haula apa artinya? Oh, La haula. La haula tidak ada daya dan upaya. Tidak ada la haula wala quwata, la haula tidak ada daya dan upaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya. Itu Bisa dari segi dilengkapi Bu Komaria? Gimana? Kurang lengkap, kurang komplit jawabannya. Oh, La baik. haula itu artinya adalah tidak ada daya Dan tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan. Ya. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Illa billah kecuali dengan penjagaan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau la haula tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah. Perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu ya, Bu Komaria. Ya baik, terima kasih. Jazakallah. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Deal, Bu? Ya, baik. 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 Terima kasih Bu Komaria. Mudah-mudahan hidupnya semakin barokah. Anak-anak diberikan oleh Allah sebagai anak-anak yang sholihin, sholihat. Anaknya sudah berapa, Bu? Putra saya. Putranya sudah berapa? Ya. Putra saya hanya satu, Pak Ustadz. Mohon doanya semoga jadi anak yang soleh. Oh, laki-laki ya? Amin. Ya, betul. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh. Amin. Bermanfaat bagi umat, menjadi pejuang ahli sunnah wal jamaah. Amin. Terima kasih juga Ustadz ilmunya, walaupun baru ya jarak
lagi ada Ya. kesempatan ikut, kalau lagi nggak ada, ya sekarang alhamdulillah lagi ada di rumah, alhamdulillah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Komariah. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Ya, sama-sama. Untuk yang lain ya. Pertanyaan kedua. Apakah yang dimaksud dengan, ada yang angkat tangan ya? Kalau di laptop saya kok nggak kelihatan angkat tangannya. Oh, di chat. Nggak, ini nggak saya tentukan ya. Ini aja, apa istilahnya itu kalau cermat itu? Siapa yang bisa angkat tangan atau angkat suara? Ya, siapa yang berkenan, insya Allah. Kalau bukan siapa yang bisa, siapa yang berkenan menjawab, silahkan menjawab. Tidak usah ditunjuk, tidak usah menunggu komando saya untuk saya tunjuk siapa gitu ya. Langsung aja dibuka mic-nya. Baru kalau nanti 3 orang, 4 orang, 5 orang yang buka mikrofon, nah nanti saya tentukan siapa yang menjawab. Baik, pertanyaan kedua. Jelaskan makna hadis. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Hadis ini dinilai sebagai hadis yang hasan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, dinilai sebagai hadis yang hasan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi. Yang saya tanyakan, terangkan mengenai makna hadis talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini apa? Jelaskan. Silakan yang berkenan menjawab. Nanti hadiahnya dapat doa dari kita semua, insya Allah. Rezekinya mudah-mudahan lancar, lapang, mudah, berkah. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang... Silakan, siapa? Yolanda. 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 Dari mana, Mbak Yolanda? Dari Riau, Ustadz. Riau mana? Saya lama loh di Riau. Riau. Di dekat Pekanbaru. Iya. Nama daerahnya apa? Di Pekanbarunya? Di Petapahan. Petapahan ya. Saya lama di Duri. Saya pernah ke Bengkalis, Pulau Bengkalis, dan beberapa pulau di Riau, Riau Kepulauan ya. Kemudian di Riau Daratan itu saya pernah di Duri, pernah beberapa kali Pekanbaru, ke Panipahan, ke Rokan Hile, Rokan Hulu, dan lain sebagainya. Silakan, Mbak Yolanda. Diwajibkan atas setiap mukallaf yang balik dan berakal untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan seperti masalah akidah, keyakinan, bersuci, sholat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu, dan maksiat-maksiat hati, tangan, mata, dan yang lain-lainnya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan rezeki Mbak Yolanda semakin lapang, semakin lancar. Sudah berumah tangga ya? Belum ya? Sudah? Belum, Ustaz. Belum. Mudah-mudahan disegerakan jodohnya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Nantinya dapat keturunan yang solihin, solihat. Hidup semakin berkah insya Allah, mati husnul khatimah. Di akhirat dapat syafaat Rasulullah, masuk surga bersama orang-orang soleh. Amin. Jadi yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu agama yang fardhu ain. Bukan semua ilmu. Dan bukan semua ilmu agama. Bukan semua ilmu dan bukan semua ilmu agama. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi terjemahan menuntut itu sudah benar ya. Ya, menuntut itu artinya dibutuhkan perjuangan berat. Istiqomah dalam mencari ilmu, istiqomah dalam mempelajari ilmu agama, itu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Ya, makanya kemudian diterjemahkan oleh para ahli bahasa, thalabul ilmi itu dengan arti menuntut ilmu. Nah, yang dimaksud ilmu ini apa? Yang dimaksud ilmu ini bukan semua ilmu dan bukan semua ilmu agama. Tetapi ilmu agama yang dimaksud ilmu al-ilm di dalam hadis ini yang wajib dipelajari, wajib dituntut oleh setiap orang muslim dan muslimah, muslim laki-laki dan muslimah perempuan adalah ilmu agama yang fardhu ain.
kadar ilmu agama, bagian ilmu agama yang disebut dengan ilmuddin ad-daruri atau ilmu agama yang pokok yang wajib dipelajari secara fardhu ain oleh setiap mukallaf yang sudah balik dan berakal, siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia tinggal, apapun jenis kelaminnya, apapun status sosialnya, wajib mempelajari bagian ilmu agama yang disebut dengan istilah ilmuddin ad-daruri atau ilmul hal, ya. Ilmul hal artinya ilmu yang saat ini juga wajib dipelajari ketika kita sudah balik dan berakal. Begitu seseorang menginjak usia balik, maka pada saat itu dia wajib mempelajari bagian ilmu agama. Makanya disebut ilmul hal, ilmu yang saat ini tidak boleh ditunda untuk dipelajari. Disebut juga al-fardul aini min ilmuddin, bagian ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Jadi bukan semua ilmu diwajibkan fardhatun ala kulli muslim. Ya, ilmu fisika, ilmu biologi itu fardhu kifayah, ya. Setiap ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam, hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Wajib ada di antara umat Islam itu yang mempelajari ilmu medis. Wajib ada di antara umat Islam itu yang mempelajari ilmu tentang kefarmasian, ya, ilmu farmasi, ilmu tentang meracik obat. Wajib ada di antara umat Islam secara fardhu kifayah yang mempelajari tentang matematika, ya, karena ilmu-ilmu itu bermanfaat, kemaslahatannya itu kembali kepada umat Islam. Wajib ada di antara umat Islam itu yang menjadi tukang, yang mempelajari dan menguasai betul ilmu tentang pertukangan kayu, pertukangan besi, keinsinyuran, arsitektur, dan lain sebagainya. Tetapi itu fardhu kifayah, ya. Yang fardhu ain adalah ilmu ad-din, ilm ad-din ad-daruri. Itu yang disebut para ulama dengan istilah ilmu agama yang dasar, yang pokok, yang fardhu ain, yang wajib dipelajari begitu seseorang menginjak usia balik. Baik, pertanyaan ketiga yang berkenan menjawab silakan. Sebutkan makna al-wahid. Sebutkan makna al-wahid jika disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan yang berkenan menjawab. Nanti insya Allah kita rutinkan seperti ini, ya. Setiap berapa pertemuan sekali nanti ada murojaah seperti ini. Entah itu 5 pertemuan sekali, ya anu-anu lah, ya. Baik, Ustaz. Kalau tidak ada. Baik, ya. Siapa? Ibu Komaria lagi? Oh, mohon maaf, Ustaz. Baik, saya bersyukur kalau seandainya ada murojaah. Jadi kan kalau ketinggalan itu ketinggalan bisa mendengarkan kembali. Baik. Jadi nanti ada murojaah. Kan, Ustaz, yang satu berarti kan Allah. Qul huwallahu ahad gitu. Wahid, bukan ahad. Yang wahid. Ya. Ada wahid, ada ahad, ya. Kalau wahid artinya apa? Al-wahid. Satu. Ahad satu. Al-wahid yang maha satu. Ya, satunya Wahid Allah. satu, ahad. Coba dijelaskan apa? Wahid satu maksudnya gimana? Afwan Ustaz, kurang paham. Ustaz aja yang jelasin, belum mengikuti. Baik, yang lain silakan. Ya. Ustaz. Menurut saya Ini ada beberapa yang buka mikrofon. Tadi sepertinya Maria Hasanah Malik ini yang pertama. Saya Ustaz Bukhari. Mbak Maria, barangkali mau menjawab. Tadi yang pertama buka suara Mbak Maria. Kalau tidak Mas Bukhari aja. Monggo. Cilacap ini ya? Iya Pak, Bukhari Masruri. Bukhari Masruri Cilacap ya? Iya Pak. Baik, silakan. Mas Bukhari. Menurut pengertian Imam Abu Hanifah itu Allah wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah itu bukan bermakna dari bilangan, tetapi dari makna tidak ada sekutu baginya. Iya. Baik. Mudah-mudahan hidupnya Mas Bukhari Masruri semakin berkah. Amin. Mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan segera naik haji ya bersama saya insya Allah.
Amin, amin, amin. Naik haji atau umroh lah. Saya dulu itu nggak nyangka itu, tiba-tiba kok ada orang yang nawari umroh. Ya itu kan berarti mungkin berkat doa siapa itu, mungkin berkat doa ibu saya. Tiba-tiba kok ditawari orang umroh gitu. Padahal saya juga nggak ada dana untuk berangkat umroh. Nah nanti mudah-mudahan ada yang nawari saya berangkat haji. Amin. Al-Wahid itu artinya adalah, kalau sesuai dengan yang di kitab ya, sesuai dengan yang di kitab, soal jawab nomor 9, Al-Wahid annallaha la syarika lahu fil uluhiyah wa la ma'buda bihaqqin siwah. Allah Al-Wahid jika disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala tiada sekutu baginya dalam ketuhanan dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu arti Al-Wahid. Artinya Allah tiada sekutu baginya dalam ketuhanan dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Atau biasa diterjemahkan, dan tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Dia. Sama saja ya. Jadi kadang orang itu kalau baru belajar, oh yang benar itu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Kecuali Allah. Itu terjemahan lain salah semua. Nah, ya. Jadi bisa diterjemahkan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Dia, atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi Al-Wahid sekali lagi adalah bahwa Allah tiada sekutu baginya dalam ketuhanan dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tadi Mas Bukhari Masruri menjawab dengan mengutip perkataan Imam Abu Hanifah, wallahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah Esa itu bukan dari segi bilangan, bukan dari segi jumlah, bukan dari segi angka, tetapi Allah Esa dari segi bahwa Ia tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahadu. Jika disifatkan kepada Allah artinya apa? Monggo, yang berkenan menjawab. Bagus nih. Yang berkenan menjawab, silakan. Tidak usah sungkan. Pak Badawi boleh menjawab? Boleh Pak Badawi. Badawi ya, bukan Badawi ya? Bukan, Badawi. Badawi. Dari mana Pak Badawi? Dari Tegal tapi domisili di Jakarta. Jakartanya mana? Cibubur. Cibubur. Baik. Pernah ikut kajian-kajian di Syamah ya, secara offline? Saya ikut yang offline di Cilengsi, Ustadz. Sama siapa? Ustadz Aswab sama Ustadz Rokib. Ustadz Aswab sama Ustadz Rokib. Baik, Pak Badawi, mudah-mudahan istiqomah. Sudah Amin. berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Putra berapa? Putra 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang sholihin, sholihat. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Silakan Pak Badawi, monggo, silakan. Pengertian wahid tadi ya. Al-Ahad sekarang. Oh, Al-Ahad. Wahid sudah lewat ya. Ya, Al-Ahad bila dinisbatkan kepada Allah bermakna bahwa la juz'un, tidak ada, artinya bahwa Allah Esa tidak tersusun atau tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak terkena arah, jadi tidak tidak dapat dibagi karena ia bukanlah jisim, karena ia bukan benda. Baik Pak Badawi, barakallahu fiikum. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Badawi. Mudah-mudahan semakin istiqomah ya. Dalam belajar. Ini kalau offline, kalau online, belajar online ini kan sebenarnya darurat aja. Yang paling penting itu offline sebenarnya. Offline.
Perfect aja. Tidak bisa digantikan dengan internet belajar itu. Tidak bisa digantikan dengan media apapun. Jadi memang yang paling efektif belajar ilmu agama atau belajar apapun itu ya secara offline. Jadi meskipun kita belajar online, jangan tinggalkan kajian-kajian yang offline. Pak Badawi ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Iya. istiqomah. Jangan-jangan nanti saya khawatir teman-teman itu yang ikut kajian online itu karena sudah ada online kemudian offline-nya ditinggal itu nggak benar itu ya. Yang paling utama itu yang offline. Online itu hanya membantu saja. Yang online untuk menambah hasanah keilmuan aja, Ustaz. Betul ya, Pak Badawi. Ya. Betul. Baik, al-ahad itu sebagian ulama mengartikan artinya sama dengan al-wahid. Jadi yang tiada sekutu baginya dalam ketuhanan dan tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah kecuali Dia. Sebagian ulama mengartikan al-ahad maknanya sama dengan al-wahid. Sebagian ulama yang lain mengartikan al-ahad artinya adalah alladzi la yaqbalu lintisab, yang tidak dapat dibagi. Dibagi itu maksudnya dipotong, dijadikan banyak. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibagi, tidak menerima pembagian? Karena ia bukan jisim. Jadi yang bisa dibagi itu adalah jisim. Jisim itu artinya adalah, nah ini pertanyaan berikutnya nih ya. Pertanyaan berikutnya. Ulangi lagi, alladzi la yaqbalu. Alladzi la yaqbalu lintisab. Intisab ya? Al-intisam. Coba ditulis. Al-intisam dibagi ya? Iya. Alladzi la yaqbalu al-intisam. Alladzi la yaqbalu al-intisam. Ini Mas Pana ini background-nya kok beda ini dengan yang di sini? Hah? Iya. Ini sampean ini. Sampean tadi yang muncul videonya itu. Kok beda? Apa fan-fanan yang lain? Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Para ulama mendefinisikan jisim itu dengan beberapa makna. Sebutkan salah satu definisi jisim yang disampaikan oleh para ulama. Silakan. Yang berkenan menjawab. Sebutkan salah satu definisi jisim, al-jism yang disampaikan oleh para ulama. Bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia. Silakan. Yang berkenan menjawab, silakan. Boleh saya lagi? Boleh, siapa? Ya, yang lain dulu kalau ada. Yang lain lah. Itu Pak Tasrif tadi? Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Pak Tasrif. Waalaikumsalam. Bukalah videonya biar yang lain tahu. Kenal gitu. Ini sedikit barangkali nanti bisa membuka peluang dakwah. Barangkali ada sutradara yang hadir saat ini kemudian melihat kegantengan Pak Tasrif nanti jadikan Pak Tasrif sebagai ini artis. Barakallahu fikum, Ustaz. Monggo Pak Tasrif silakan. Ya, sebagaimana saya pahami. Sebentar, Pak Tasrif itu di Jakarta ya tinggalnya? Jakarta. Saya itu di Cilengsi, Ustaz. Oh, Cilengsi. Cilengsi itu masuk Cilengsi, apa itu? Bogor. Bogor. Masuk wilayah Bogor, wilayah timur, Bogor Timur ya. Dengan Jonggol jauh ya? Dekat itu. Dekat. Ya, kalau dari dengan Ustadz Aswab? Kebetulan Ustadz Aswab itu setiap hari Ahad 2 minggu sekali di rumah. Juga di rumahnya Pak Tasrif, di rumahnya Pak Tasrif. Iya betul, sama dengan Ustadz Rokib juga. Masya Allah. Doain Ustadz istiqomah. Berbahagialah pemilik rumah yang rumahnya dipakai untuk majelis ilmu, luar biasa. Berarti kan selalu dihadiri oleh para malaikat, malaikatur rahmah. Amin. Amin. Jadi grogi nih Ustaz. Monggo. Jisim apa artinya jisim? Jadi
sebagaimana saya pahami tentang masalah jisim ya. Jisim itu kumpulan dari dua jauhar atau lebih. Ya. Dua jauhar atau lebih, jauhar fard maksudnya atau lebih. Ya. Itu namanya jisim. Jadi kalau jisim sendiri adalah sesuatu yang terdapat baginya ruang lingkup, ada perkara yang di dalam, ada luar gitu ya, itu namanya jisim. Nah, itu definisi kedua itu Pak Tasrif. Tadi cukup satu definisi, nanti definisi yang lain kita persilahkan teman-teman yang lain untuk menjawab. Jadi ya, betul. Betul ya. Ya. Jadi salah satu definisi jisim yang disampaikan oleh para ulama adalah ma ta'allafa min jauharaini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Jadi satu jauhar itu belum disebut jisim. Kapan sesuatu itu disebut jisim? Ketika terkumpul dua jauhar atau lebih, 3 jauhar, 4 jauhar. Jauhar sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi karena sudah mencapai batas terkecil. Dibagi jadi 2 nggak bisa ya. Makanya kemudian disebut al-jauhar al-fard. Jauhar fard. Jauhar fard. Al-jauhar. Al-jauhar al-fardu, pakai dal ya. Al-jauhar al-fardu ya. Jauhar fard. Ya, sesuatu yang tidak dapat dibagi Karena sudah mencapai batas terkecil. Nah, sedangkan jisim itu adalah ma ta'allafa min jauharaini fa aktsar, sesuatu yang tersusun dari 2 jauhar atau lebih. Ada definisi lain yang disampaikan oleh para ulama yang tadi belum disebutkan, sedikit disinggung oleh Pak Tasrif. Silakan barangkali ada yang berkenan menjawab ya. Ini saya yakin semuanya bisa menjawab, tapi mungkin agak malu mungkin ya. Yang berkenan menjawab silakan. Kalau tidak ada silakan Mas Bukhari, tadi yang buka mic. Jisim terbagi 2 ya Ustaz. Jisim kasif sama jisim latif. Jisim latif. Sebentar. Kenapa? Pembagian jisim. Apa? Kunci mobil. Oh ya, sebentar. Ya, silakan. Bukan tentang pembagian jisim yang saya tanyakan, tapi tentang definisi jisim. Definisi jisim. Ya. Sebagian ulama mengatakan ma ta'allafa min jauharaini fa aktsar. Sudah tadi ya. Nah, sekarang ada definisi lain yang disampaikan juga oleh sebagian ulama. Sebutkan. Yang offline ada yang bisa menjawab? Offline? Apa? Oke, ma lahu tulun wa 'ardun wasamkun, bukan sumkun, samkun. Wasamkun wa satu lagi? Ma lahu tulun wa 'ardun wasamkun wa umkun. Tadi samkun, yang umkun itu pakai dhammah ya. Wa umkun wa satu lagi. Satu lagi apa? Ada yang bisa? Saya tidak tanya ke Ustaz Durrah ya, yang lain. Ini kebetulan ada Ustaz Durrah juga. Durratun Nasihin. Wa tarkibun ma lahu tulun wa 'ardun, ma lahu tulun wa 'ardun wa umqun wastamkun wa tarkibun. Ma lahu tulun wa 'ardun wa samkun atau wa umqun wa samkun wa tarkibun. Wa umqun ya. Iya. Berapa tadi? 5 ya? Ma lahu tulun. Ma lahu tulun wa 'ardun wa samkun wa umqun wa tarkibun. Wa tarkibun. Sesuatu yang memiliki panjang, lebar, tulun itu panjang, 'ardun itu lebar, samkun itu ketebalan, umqun itu kedalaman, ke bawah itu ya. Kemudian wa tarkibun dan ketersusunan. Ketersusunan.
Nah, gini, bagaimana kita menerjemahkan jism dengan arti yang simple, dengan terjemahan yang simple. Biasanya di kalangan para ustadz di Syahamah itu jism itu biasanya diartikan secara simple ya, secara simple, tetapi sudah mewakili dari definisi jisim yang disampaikan oleh para ulama. Jisim adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Benda yang, ini terjemahan sederhana ya, biar nggak terlalu panjang terjemahannya. Jisim adalah benda yang tersusun dari Bagian-bagian. Jadi sudah mewakili. Terjemahan ini sudah mewakili. Mewakili yang 5 tadi ya Ustadz. Mewakili 2 definisi yang kita sampaikan tadi. Definisi yang pertama tadi apa? Mata'allafu jauharaini. Sesuatu yang tersusun dari 2 jauhar atau lebih kan. Kemudian definisi ya mata'allafa min jauharaini faktar. Kemudian definisi yang kedua, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, maudun, waterkibun, waterkibun. Nah, itu kalau mau diterjemahkan secara sederhana, ya terjemahkan saja misalkan benda yang tersusun dari bagian-bagian. Jadi kalau benda itu tersusun dari bagian-bagian itu kan pasti dia punya panjang, pasti dia punya lebar, pasti dia punya ketebalan, pasti dia punya kedalaman, pasti dia punya ketersusunan. Ya, tersusun dari bagian-bagian. Nah, Allah bukan jisim. Allah bukan jisim. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang menyatakan Allah jisim maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Saya pernah nulis di Facebook panjang lebar tentang hukum mujassim ya. Hukum orang yang mengatakan Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Saya kutip banyak sekali kutipan-kutipan dari beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Silakan dilihat nanti. Atau nanti kapan-kapan saya share di grupnya. Baik, demikian murojaah yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam belajar, mengamalkan apa yang kita pelajari dan mengajarkan apa yang kita pelajari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah, mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hutangnya, yang belum diberi jodoh mudah-mudahan disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh yang salihah. Yang sudah lama menikah belum dapat keturunan, mudah-mudahan diberi keturunan yang sholihin, sholihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah hidupnya mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah. Yang sedang menghadapi masalah besar atau masalah seringan apapun, mudah-mudahan diberi jalan keluar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dimudahkan, dilancarkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah ngaji yang saat ini kita lakukan. Amin. Ini adalah tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh itu menurut seluruh aliran, menurut seluruh golongan boleh. Tidak hanya menurut ahlu sunnah, menurut orang Wahabi juga boleh. Ya. Saking jelasnya hadis mengenai tawasul dengan amal soleh, saking terang benderangnya dalil atas kebolehan tawasul dengan amal soleh, sampai Wahabi pun membolehkan. Ya, ngaji yang kita lakukan saat ini, walaupun tidak baca kitab, tapi murojaah, mengaji ilmu agama, tanya jawab masalah agama, ini adalah amal soleh. Mudah-mudahan kita ikhlas di dalam melakukan apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Kita bertawasul dengan amal soleh yang berupa ngaji ilmu agama yang kita lakukan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang tadi kami sebutkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang tadi sudah kami sebutkan satu persatu. Demikian insyaallah nanti secara berkala kita adakan murojaah seperti ini sambil menambah keakraban ya, sambil tidak hanya menanyakan materi tetapi juga menanyakan identitas ya. Barangkali nanti ada peluang-peluang
menambah peluang dakwah, peluang usaha, peluang jodoh misalkan, peluang yang lain lah ya. Banyak membuka peluang. Semakin kita nambah dulur, nambah seduluran, nambah saudara, nambah teman, semakin kita banyak kenal dengan bermacam-macam orang dari berbagai daerah, insya Allah hal itu akan membuka berbagai peluang. Peluang yang baik, peluang yang bermanfaat, baik bagi agama kita, bagi keluarga kita, bagi dunia kita, bagi akhirat kita, bagi perjuangan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Amin. Demikian, ini karena teman-teman di sini mau ada rapat ya, insya Allah kita di Mojokerto, Jawa Timur mau mengadakan daurah. Dan kasihan nanti yang jauh-jauh ini juga ini mau hujan, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan barokah dan bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan tahlil satu kali dan sholawat Nabi satu kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.